Aliran kalam klasik Jabariyah dan Qadariyah. Aliran Jabariyah. Munculnya aliran ini berasal dari persoalan teologis yang kedua, yaitu persoalan takdir Tuhan dengan kaitannya antara kehendak dan perbuatan manusia. Lalu pada tahun 70 Hijriah muncul Ma'bad al-Juhani, lalu beranggapan bahwa perbuatan manusia, yakni murni perbuatan manusia itu sendiri, bukan ciptaan atau perbuatan dari Tuhan. Aliran Qadariyah. Masih belum diketahui sejak kapan munculnya paham ini dalam sejarah perkembangan teologi Islam. Namun paham ini telah muncul jauh sebelum yaitu sejak adanya persoalan teologi tentang takdir Tuhan dalam kaitannya dengan perbuatan manusia. Satu pendapat mengatakan jika paham ini muncul tahun 70-an Hijriah pada zaman Khalifah Bani Umayyah. Harun Nasution menyebutkan menurut keterangan ahli teologi dalam paham ini muncul pertama kali dengan lahirnya seorang tokoh bernama Ma'bad al-Juhani. Adapun Ghalian adalah penerus ajaran Ma'bad tidak bisa mengembangkan paham ini karena bermendapat rintangan dari pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Namun setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, barulah ia melancarkan ajarannya dan sejarah ajarannya itu sampai pula pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Mengenal tokoh-tokoh aliran Jabariyah dan Qadariyah. Dalam aliran Jabariyah terdapat 4 tokoh. Yang pertama Ja'ad ibnu Dirham. Yang kedua yaitu Jaham ibnu Sofwan. Yang ketiga yaitu Al-Husain ibnu Muhammad al-Nazar. Kemudian yang keempat ada Dorar ibnu Umar dan Al-Hafash al-Fard. Selanjutnya tokoh-tokoh dari Qadariyah. Yang pertama ada Ma'bad al-Juhani. Yang kedua yaitu Ghailan al-Dimashqi. Selanjutnya aliran pokok Jabariyah. Secara umum, ajaran Jabariyah yaitu masalah sifat Allah. Jaham bin Safwan tidak membenarkan Allah diberi sifat-sifat yang terdapat pada makhluknya. Kemudian tentang surga dan neraka. Surga dan neraka serta aktivitas penghuninya akan berakhir. Kemudian masalah iman dan kufur. Iman dan kekafiran bergantung sepenuhnya kepada keyakinan di dalam hati. Aliran pokok dari Qadariyah, yaitu orang yang berdosa besar bukanlah seorang kafir dan bukanlah seorang mukmin, tetapi orang fasik yang masuk neraka secara kekal. Kemudian kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa atau satu yang memiliki sifat-sifat azali seperti ilmu, qadrat, hayat, mendengar, dan melihat itu bukanlah zatnya sendiri. Menurut mereka, Allah Maha mengetahui, berkuasa mendengar dan melihat dengan zatnya sendiri. Kemudian kaum Qadariyah memiliki pendapat bahwa akal manusia bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun Allah tidak menurunkan agama, sebab segala sesuatu yang memiliki sifat yang menyebabkan baik atau buruknya manusia tersebut. Nah, di sini dijelaskan dalil yang menjadi landasan masing-masing aliran. Dalil nakli sebagai dasar aliran Jabariyah terdapat dalam Quran surah As-Saffat ayat 96 yang berarti, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Kemudian terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 17 yang berarti, dan bukan kamu melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Dalil nakli sebagai dasar aliran Qadariyah terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 14 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Selanjutnya terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 110 yang artinya adalah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.